Natal tahun lalu, Patrick Kluivert diangkat menjadi pelatih timnas. Kita tunggu Natal tahun ini ya. Kita tunggu Natal Siapa tahun yang diwawancara ini? Sebentar akan lagi seperti nih. apa dan siapa kira-kira sosoknya. Dan sekarang ada Dirtek. Iya. Jadi Dirtek yang pilih Dirtek, dulu, betul, baru betul. bawa dia rapat exco yang Betul. dibawa oleh ketua Iya, kan. betul. Yang satu yang harus diberesin ini harus sih. Wajib. Komunikasi Antara apa? antar semua. Dari atas ke bawah ini berantakan nih. Ini komunikasi ini yang bikin friksi-friksi kecil nih di bawah muncul-muncul. Contohnya pemilihan kemarin. Berarti keterangan beliau-beliau tersebut patut harus dipercaya dong. Iya. Tapi apakah Karena yang keluar kan keterangannya dari itu, mereka. Tiba-tiba keterangannya itu, exco lain membantah. iya tiba-tiba dibantah dan udah gitu jangankan exco mengeluarkan pendapat itu salah, yang benar seperti ini. Itulah dari zaman dulu tidak pernah berubah juga itu ya. Harus Kita main di tidak mau luar, harus keluar biasakan gitu. main di luar. Karena nggak dapat ini. Selamat datang di Versus. Langsung aja nggak usah basa-basi karena ini mau menuju penutupan tahun 2026. Di sebelah kanan saya ada Coach Justin. Orang kaya. Ini goblok banget. Ini goblok nih. Sebelah kiri saya ada Mamat Alkatiri. Orang aring. Aduh, kalau ngomongin kekayaan emang nggak ada habis-habisnya ya. Gue cuma pengen nanya nih sama kalian berdua, pencapaian terhebat apa yang kalian pernah rasakan selama tahun 2026? Coach. 2025. 2025. Sorry, 2025. Anda udah mesin waktu lewat 1 Iya. tahun. Pencapaian apa yang pernah Anda rasakan? Wah, ini bangga banget dan gue ngerasa to the max nih mendapatkan ini. Gue sebagai rakyat jelata bisa naik BYD itu luar biasa. untuk Wah, duta BYD nih. Gue curiga duta BYD. gue. Panjangin Itu di sini. sebuah pencapaian yang luar biasa. Gue bisa naik BYD Seal. Wis, mantap. Karena ya gue harus tahu diri dong. Saya tidak relate nih, saya masih Avanza nih. Tolong nih, saya tidak relate. Saya nih. miometik. Tapi yang penting hati saya bahagia, kesehatan saya terjaga, Betul. kenyamanan hidup aman. Betul. Itu. Ya. Betul. Itu lebih mewah nggak sih? Oh iya dong. Semua itu harus. Lu tahu tiap hari kalau gue bangun pagi. Bangun pagi, tidur pagi kali. Bangun siang. Kalau bangun siang itu tujuan gue tiap hari ya. Itu adalah membuat satu orang minimal bahagia. Wah, dengan cara? Ya kalau gue naik mobil ada polisi cepek gue kasih duit. Kan bahagia. Mat, lu apa, Mat? Apa? Tiap bangun pagi, apa yang lu lakukan? Kalau dia pagi gue percaya itu. Sekarang pagi. Bangun tidur, tiap bangun Bangun tidur. pagi terus. Apa yang lu lakukan? Jam 7 udah bangun. Memastikan keluarga baik-baik aja, itu yang pertama. Oh, Iya dong. luar Iya, iya, biasa. Memastikan anak aman, istri aman, itu sekarang ini lagi rutinitasnya kayak begitu. Oh. Bangun duluan apa, habis itu kalau bisa bantu istri aku bantu. Kalian luar biasa ya, lebih mementingkan orang lain dulu daripada diri sendiri. Kalau saya bangun tidur, saya melihat, wah saya masih sehat, saya diberikan kehidupan kembali. Karena kalau saya mikirin diri saya bisa menjaga orang-orang yang saya sayangi. Oh iya, gokil. Bagus. Makanya Anda Betul. bangun pagi lari dari rumah. Itu dia, memastikan begitu, saya dia sehat memastikan. dulu. Iya. Untuk Kan lari menjalani dari kenyataan ya. Jangan dong. Enggak. Jangan. Lari dari kenyataan di rumah enggak Iya, ya? enggak dong, juga ya. enggak. Tapi yang jelas kita nggak akan lari kemana-mana. Kita akan membahas tentang kalidoskop atau perjalanan timnas kita sepanjang tahun 2025. Penuh warna. Setuju kan? Ya. Pas 2025 setahun ini, Mat. Oh iya. Iya kan? Segala macam dinamika sepak bola timnas kita itu naik turun, kadang ada naiknya, ekspektasi tinggi, euforia begitu besar, tapi tiba-tiba juga ada turunnya. Dan itulah yang menyebabkan Natal tahun lalu Patrick Kluivert diangkat menjadi pelatih timnas. Kita tunggu Natal tahun ini ya. Kita tunggu Natal Siapa tahun yang diwawancara ini? Sebentar akan lagi seperti nih. apa dan siapa kira-kira sosoknya. Tapi sebelum itu menurut kalian pencapaian timnas kita kemarin, apa yang membuat kalian paling happy ngelihatnya di sepanjang tahun 2025? Masuk putaran 4 sih udah bagus banget. Masuk putaran 4. Iya. U23 yang Piala Asia itu 2000 berapa ya? 2002 tahun lalu itu. 2000 yang ke 2024 ya? kualifikasi Olimpiade kan. Yang Iya, lolos itu ya? 2024 ya? Iya. Oh iya. Bukan berarti. Iya, yes, apa? itu round 4. Round 4. Iya. Masuk round 4. Yang paling menyakitkan buat kalian?
lawan Saudi sih gue. Lawan Saudi ya? Pertandingan itu ya Coach ya? Yang di putaran Yang 4 round berarti? 4, yang round Round 4. Round 4. Iya. Lu Mat? Kalau saya lawan Australia. Lawan Australia. Ya, karena itu mempengaruhi itu. Kita akan bisa lolos langsung atau enggak kan? Jadi round 3-nya malah ya? Iya, di round 3 itu. Jadi habis itu kan langsung kita persiapan buat round 4 karena Betul. kita hampir sulit tuh, udah nggak bisa masuk tuh. Jadi tinggal jaga peluang. Baik, itu tadi suka duka yang sempat kita ingat sepanjang tahun 2025. Tapi kita semua di sini gue yakin pasti sepakat untuk kita melupakan itu. Kita sudah melupakan juga pro kontra Sintayong dan Patrick Kluivert. Kita harus bisa move on. Nah, tema kali ini kita coba akan ngebahas kira-kira apa yang harus dilakukan untuk timnas sepak bola kita sendiri sepanjang setelah tahun 2025 ini. Karena kan ini udah di penghujung tahun, Coach. Kalau menurut kalian, boleh nggak gue minta 3 hal yang paling mendesak yang harus dievaluasi oleh federasi demi sepak bola kita bisa kembali bangkit? Di timnas atau secara overall? Sepak bola Indonesia? Secara keseluruhan. Gue sih kalau secara keseluruhan itu kasih peran lebih penting ke Dirtek. Ya, karena dia yang punya tanggung jawab besar untuk perkembangan sepak bola Indonesia dari youth sampai senior. Ya. Dan buat apa dia ditunjuk? Dan dia di Asia punya reputasi yang cukup bagus. Gue pernah ngobrol sama dia, orangnya kayaknya oke, dan dia tegas. Jadi sekali lagi untuk sepak bola Indonesia secara keseluruhan dari youth, filosofi ini harus pelan-pelan ditanam, butuh proses, butuh waktu, dan itu tanggung jawab. Bahkan penunjukan semua pelatih timnas harus dari senior sampai bawah. Harus di Dirtek. Itu dari Dirtek. Kalau nggak, buat apa nunjuk Dirtek? Ya. Lu masih ingat nggak, Mat? Sebelum Dirtek ditunjuk kan kita selalu bahas itu ya. Karena Dirtek punya peran penting, kita tunggu yang ditunjuk siapa. Ya. Terus yang ditunjuk kan Jordi Cruyff. Tapi ternyata dia advisor, technical advisor, bukan Dirtek. Kita tunggu-tunggu lagi. Akhirnya Dirtek ditunjuk. Ya, gue juga nggak tahu dia siapa. Ya kan? Gue rasa Mama juga nggak tahu dia siapa. Ya. Tapi kan dia secara sah udah ditunjuk sama PSSI. Ya kita dukung dia. Dan PSSI pasti dukung dia kan. Tinggal kita tunggu kerjanya seperti apa. Ini persiapannya kan cukup lama. Nah, termasuk penunjukan pelatih senior. Karena kita itu bukan Saudi atau Qatar yang duitnya tanpa seri. Iya. Qatar dengan gampangnya atau Saudi dengan gampangnya. Pelatih. Kita butuh pelatih. Mancini nih. Mau. Juara Eropa nih. Sini. Butuh berapa nih, cek kosong. Nah, kita kan nggak gitu. Kita kan benar-benar harus ngitung sponsor ini dapat berapa, ngasih berapa, ya kan harus ngitung kan. Berarti hal yang pertama yang harus dievaluasi federasi adalah direktur tekniknya nih, harus diberi kesempatan untuk direktur teknis di-push lagi untuk kinerjanya. Untuk melakukan step-step menjadi pondasi sepak bola kita ke depannya. Selanjutnya apalagi Coach selain itu? Itu sih dasarnya ya. Dasar. Itu penting sekali. Liga? Dan penunjukan pelatih SEA Games itu udah 3 ya? Udah 3 yang baru kan. Dan itu juga Dirtek yang itu. Nova naik ke U20 kan? Betul. Jadi 17-0 kan. Satu hal yang bikin gua agak miris. Kalian tahu semua gua nggak nonton Liga 1 kan. Tapi yang gue dengar kan nyaris nggak ada pelatih lokal di situ. Di Liga 1, satu orang doang. Malut doang kan? Ya. Malut. Ya, ini kan bukan sebuah perkembangan yang bagus untuk sepak bola kita. Nah, kasihlah kesempatan kepada pelatih muda kita untuk masuk ke, ya kayak Nova lah. Kan diberi kesempatan. Betul. Dan dia kan perform. Kemarin kan rame banget tuh yang di Coach Indra kan, habis itu ada Kepjul, terus Kurniawan, itu semua ada di tim kepelatihan yang U23. Yang di Indra Safri ya? Iya Coach kan Indra mereka Safri. punya pengalaman lah paling enggak untuk Iya. disebar ke beberapa titik lah. Mungkin mendampingi pelatih senior, atau pelatih U23 nanti siapa gitu, atau mendampingi Coach Nova, jadi bisa disebar. At least pelatih-pelatih muda itu diberi kesempatan. Ya. Berarti fokus lu pertama direktur teknik, kedua pelatih-pelatih lokal. Diberi kesempatan untuk bereksperimen. Kalau untuk Esko sendiri atau federasi, perlu nggak sih ada perombakan Coach? Gini. Nggak bisa rompak Exco Bentar, masalahnya. gini.
kita harus mengikuti aturan FIFA. Pasti. Like it or not. Betul. Aturan FIFA adalah ketua, wakil ketua itu harus dipilih. Exco itu harus dipilih. Dirtek, sekjen itu digaji profesional, oke? Lu mau suka nggak suka, yang Exco yang sekarang itu dipilih oleh stakeholder. Entah caranya gimana kita nggak tahu dan we don't care. Ya. Tapi ini secara sah mereka udah terpilih. Suka nggak suka, lu harus kasih mereka, nggak bisa lu main asal ganti. Ya. Exco juga nggak bisa diganti. Nggak bisa diganti. Ini bukan negara anarki gitu loh. Ada aturannya semua. Ada aturannya semua. Kalau mau diganti, Munas. tolong kalian paksa stakeholder untuk berapa 60-70% minta munas. Minta KLB, sorry. Iya, tapi habis itu dipilihnya jangan itu lagi. Ujungnya Di itu KLB, lagi. KLB doang. Habis itu ujungnya itu lagi kan. Nggak Iya. bisa kita. Jadi kalau seandainya kalian bilang yang exco salah, nggak, kalian harus salahkan yang milih. Yang milih. Jadi kalau untuk fokus yang tadi untuk mendesak evaluasi di apa yang harus dilakukan federasi ini, Exco tuh udah nggak bisa diganggu gugat. Udah jalanin aja, terima aja apa adanya sekarang ini. Yang pertama tadi adalah pelatih, terus sama direktur teknik. Ya, dan ketiga, infrastruktur pembinaan yang kita udah ribuan kali bahas di sini. Lu Mat apa Mat? 3 hal. 3 hal yang harus dievaluasi federasi untuk bisa sepak bola Indonesia, terutama timnas bisa bangkit kembali. Ya kan kita ujungnya kan adalah timnas yang bagus ya. Ya. Ujungnya itu, tapi kan dasar-dasarnya juga harus benar gitu. Kita harus kembali lagi fokusin sebenarnya liga ini urusan siapa sih gitu. Karena kan kemarin tolak-tolakan tuh, bukan di PSSI, bukan di ini, bukan Nggak, ini. Sebenarnya kalau memang kita lihat mengacu ke sana itu kan ada ART-nya. PT LIB-nya lah. Betul. Yang bertanggung jawab. Tapi semua yang bersangkut paut dengan sepak bola itu kan tetap di bawah Federasi. naungan federasi. Iya, makanya itu nggak bisa lepas segampang tangan lepas tuh. tangan juga. Nggak bisa. Makanya harus di ini lagi, dibenerin lagi nih, mau kayak apa nih gitu. Liga kita kan buktinya stadion makin hari makin kosong. Dulu sepak bola Indonesia orang Brazil datang, wah kita mau main di sini. Eropa datang, wah kita baru dapat kayak begini nih. Sekarang mah udah sama kayak liga-liga Eropa Timur, stadion sepi juga gitu. Udah nggak seramai dulu gitu. Nah ini harus evaluasi karena kan minat sepak bola ya dimulai dari stadion-stadion yang penuh. Yang kedua timnas, saya sepakat tadi ya. Pak Ketua Umum kayaknya ego untuk memilih pelatihnya ditahan sedikit sih, menurutku ya. Itu menarik juga tuh. Menurutku, karena Dirtek itu buat apa kalau bukan Dirtek yang milih? Jadi bukan ketua umum ya atau ketua federasi yang Feeling memilih. gue, Ya harus ada kolaborasi, tapi jangan keinginan beliau. Saya mau ini, Mat, Dirtek gitu. apakah kalau Mamat keluarkan statement ini, apakah pelatih PK itu diminta oleh ET? Ya kan beliau sendiri yang bilang, emang dia yang pilih. Emang dia yang pilih ya? Iya, dia bilang begitu sih. Makanya itu maksudnya. Makanya kan habis itu dia baru bilang, muncul. Dia pergi ke sana mau wawancara, yang datang partai Clever ya udah. Maksud gue itu kan ada feeling gue ya. Rapat. Bukan ada mekanisme yang milih, baru ketua cuman ketok palu. Nah, Ini nih, kalau nggak salah setahu gua untuk pemilihan- masalah. Pemecatan pemilihan pun ketua- tidak melalui rapat Exco. Ya. Ini yang ribut sekarang. Mulai dari pemilihan, pemecatan itu harusnya pakai rapat Exco, coach. Secara ada ART. Ada ART. Iya. Jadi Tapi enggak. disetujuin bersama. Apakah gue nggak tahu ADRT-nya sedetil apa ya. Tapi ketua punya hak wewenang untuk melakukan itu nggak? Ketua harusnya punya melalui rapat Exco. Jadi Melalui ketua rapat Exco. ambil nih, bawa nih ke rapat Exco. Menurut Iya. kalian gimana? Nah, rapat Exco harus Atau mungkin 50% setujui. atau mungkin nggak didukung karena sudah ada mayoritas Exco sudah menyetujui atau enggak? Enggak juga. Iya, bisa ya komunikasi Iya. pribadi mungkin anggap aja iya, kita udah betul, sidang betul, ya. Gitu. iya. Bisa aja Bisa. gitu. Kita hitung-hitung aja. Ini setuju. Iya, di Oke. grup misalnya, grup WA, saya mau pecat, setuju nggak? Setuju, oke udah ya kita nggak usah rapat ya. Iya, Bisa. kayak gitu. Jadi anggap aja itu udah Iya. bukti rapat gitu. Bisa aja gitu. Tapi maksudnya ketika dalam pemilihan harus melibatkan Harusnya juga. Exco, iya benar. Dan sekarang ada Dirtek. Iya. Jadi Dirtek yang pilih Dirtek, dulu, betul, baru betul. bawa di rapat Exco yang Betul. dibawa oleh ketua Iya, kan. Betul. Ya, Dan tapi- ketua harusnya tinggal ketok palu. betul. Karena tapi kan kemarin dia tuh pilih ada- Dirtek untuk hal-hal begini kan. Kemarin Ngapain pilih Dirtek? ada Exco yang teriak dia tidak dilibatkan dalam pemilihan pelatih.
Mungkin ya. Dia nggak diajak dalam grup itu mungkin. Mungkin enggak, bukan. Mungkin waktu itu kita belum ada dirtek pemilihan PK. Iya ya. Iya, ya? belum ada dirtek, Mat. Belum ada. Waktu itu masih Indra Safri. Indra Safri kan dirtek. Dirtek. Makanya kan alasan Pak ET terakhir, konferensi pers terakhir adalah ketidakcocokan antara Dirtek dan Sintayong. Dirteknya Indra Safri. Indra Safri. Terus Indra Safri bantah di luar sana. Iya. Saya cocok-cocok aja. Jadi rancu. Jadi Emang rancu. rancu. Jadi emang kan sebelumnya Dirteknya ditaruh itu kan. Dirtek ya sementara mungkin ya Iya, ditaruh beliau kan waktu itu. Ya emang ini runyem. Nah, sekarang kita harus tentukan dulu nih garis dasarnya. Iya. Pemecatan, evaluasi, pemilihan pelatih siapa sih? Iya. Oke, di Dirtek. Di Harusnya udah ada. Dirtek, iya. Termasuk cetak biru. Iya. Cetak biru mau Blueprint. seperti apa Iya, ya? iya. Dan Dirtek ini juga mengenal sepak bola Asia. Dia lama di Jordan kan. Iya. Jordan sampai lolos Piala Dunia juga kan dia gitu. Iya, iya. CV dia oke untuk sepak bola Asia. Ya udah percayakan ke situ. Iya. Siapapun yang dipilih Dirtek, Iya. ya udah jangan ketua atau exco mau jangan itu, ini Iya, aja. iya, Nah, betul. jangan kan kita udah pilih Dirtek gitu. Iya. Apa ya? Stratanya ini tuh harus dibenerin dulu gitu. Tapi yang untuk maju ke publik tetap dong ketua boleh. Iya kan bersama Dirtek. Iya. Kan kemarin juga konferensi pers bersama Dirtek. Ya. Nggak apa-apa gitu. Dia maju ini atas dasar diskusi kita Ya, I mean, tentuin ini. lu udah tunjuk seorang dirtek yang berpengalaman, ya kasih dia wewenang, suruh dia kerja gitu loh. Iya. Iya. Jangan lu hambat lagi. Ya klub Eropa juga kan gitu kan. Betul. Udah kasih ini siapa? Kalian ini ya, direktur olahraganya. Dia mau pilih pelatih siapa? Presiden klub kan ikut. Tuh. Ya kayak gitu sebenarnya. Selanjutnya ada apa lagi, Mat? Yang harus Liga, dievaluasi. terus kemudian Tadi penunjukan timnas, ya. pelatih. Yang satu yang harus diberesin ini harus sih. Wajib. Komunikasi Antara apa? antar semua. Dari atas ke bawah ini berantakan nih. Ini komunikasi ini yang bikin friksi-friksi kecil nih di bawah muncul-muncul. Contohnya pemilihan kapten kemarin. Iya, Exco kan masa iya di podcast ngomong kayak dia lebih tahu daripada tim gitu. Coach, lu kan pernah di federasi ya, Coach ya? Futsal. Iya, Iya. tetaplah ada di dalam federasi. Di dalam PSSI gue terlibat dengan ketua, dengan Iya. sekjen, Iya. tapi di futsalnya. Kita Di punya seksi sendirilah, nggak di sepak bola. FFV kan, dia Iya, masuk di dalam. iya. 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 Dulu namanya BFN, Badan BFN. Futsal Nasional. Kan saya sempat ikutan dulu deh. Iya. Tapi saat lu menjadi bagian di dalam federasi itu, cara komunikasi itu yang seharusnya seperti apa sih, Coach? Menurut lu? Untuk ke publik ya? Iya, karena kan jadinya Gue sekarang sih, bola gue liar itu main. dulu mengalahkan gue 5 tahun pelatih, 2,5 tahun dirtek. Gue mengalami banyak sekjen. Sekjen ganti-ganti. Ganti. Tapi so far dengan semua sekjen, gue aman-aman. Gue bisa masuk ke ruang sekjen anytime. Tapi setahu gue dulu cuma sekjen loh yang ngomong Iya. di TV, di wartawan. Maka dari itu, gue nyaris nggak pernah. Gue itu di bawah Nurdin Halid nggak pernah gue ketemu. Iya. Sama Johar Arifin. Johar Arifin. Johar Arifin masih lumayan sering ketemu. Exco ada berapa kali, tapi gue lebih ke sekjen. Iya. Tapi dulu kan nggak ada yang mau ganggu futsal, udahlah. Iya, sepak bola Bukan, betul. lebih Nggak, cuan. kalau ngomongin tentang Bener. cara komunikasi federasi ke publik atau ke media, itu lebih banyak dulu kita ngelihatnya cuma sekjen loh yang ngomong. Apakah semua Sekarang orang berhak? Sekarang staf ahli ngomong. Nah, itu dia. Di media. Sekarang staf ahli ngomong. Seberapa boleh nggak sih? Bukan orang PSSI kan. Maksudnya ngomongin internal ya. Iya. Kalau kita ngomong kan kayak ngomong luar. Bahkan nggak ini ngomongin internal itu ngomongin begini internal, loh. bahkan Iya. ngomongin teknis juga ada loh. Iya. Pemilihan pemain bisa. Enggak, gini. Kalau mereka ngomong itu hak mereka. Tapi apakah kita harus mendengarkan enggak? Iya, tapi itu kan komunikasi dari atas ke bawahnya harus benar. Kalau dari bawah ke atas bukan. mah- Ini kita lihat apakah mereka punya wewenang untuk mengatur dalam sisi komunikasi kan enggak. Mereka hanya lontarkan pendapat, masa enggak boleh? Pendapat aja, hak Iya. untuk mengeluarkan pendapat. Iya, tapi kalau Kalau itu dikonsumsi publik, iya, mereka adalah bagian dari dalam dan malah membuat chaos di luar kan malah Iya. ngerusak kacau. juga. Iya. Iya. Ya sebenarnya tergantung apa yang disampaikan. Cuman memang gue setuju in this case dalam arti komunikasinya agak Berantakan. rancu. Tapi yang gue setuju, gue nggak tahu ke bawah-bawahnya. Bawah-bawahnya dalam arti ke klub, ke Asprof, ke apa itu gue nggak tahu. Oh. Tapi lebih internal aja, itu gue setuju bahwa ada exco yang bilang nggak terlibat lah, apalah. Iya, yang gitu-gitu tuh. Itu
itu menunjukkan bahwa komunikasi nggak benar. Iya. Betul. Dan Gimana dibawa mau beres kan komunikasi Iya. aja nggak nyampe-nyampe nih di antara elit nih. Tapi gue setuju tuh, menarik. Karena memang yang harus dievaluasi salah satunya adalah komunikasi federasi ke publik atau ke media. Bahkan Harusnya ditunjuk siapa orang yang punya wewenang untuk mengeluarkan pendapat tentang... sekarang yang ditunjuk itu setahu gue ya, yang sering ngomong itu kan Arya anggota Exco sama Pak Ete ketua federasi. federasi. Exco itu kan kayak DPR coach sebenarnya. Iya. Dia Iya, mengawasi betul. Iya, kinerja daripada mereka-mereka ini. Makanya kenapa dia Betul, bukan hak betul. untuk gak boleh ya pelatihnya Betul, itu, tapi betul. dia hanya nanya kan, Nanya. kenapa kau pilih pelatih itu? Iya, Gitu. iya. Ini enggak dong, ini kan rancu jadinya. Iya. Ini bersama dengan eksekutif ngehajar exco yang lain, ngehajar balik bilang tidak agak rancu lah ibaratnya. Sampai kan manajer timnas juga merasa bahwa ini komunikasi gimana sih ini gitu, alurnya. Manajer timnas juga bagian dari exco gitu. Oke. Iya. Jadi kan bingung kita ini mau ini. Nah, yang sebenarnya yang dibawa jadi chaos, dibawa Tapi jadi selama ini kan anggota Exco lain yang ngomong itu cuma satu. Arya Sinulinga doang yang ngomong. Pak Iya. manajer juga kan anggota Iya. exco dia. Manajer kan ngomong, bentar. Manajer ngomong tentang timnas. Itu hak manajer. Arya ngomong secara overall. Pak Erik ngomong secara overall. Kan cuma mereka yang komunikasi. Ke publik. Nggak ada orang lain. Sekjen enggak. Orang lain Exco ada, enggak. tapi Berarti keterangan beliau-beliau tersebut patut harus dipercaya dong. Iya. Tapi apakah Karena yang keluar kan keterangannya dari itu mereka. tiba-tiba keterangannya itu exco lain membantah. Iya, tiba-tiba Gitu. dibantah dan udah gitu jangankan Exco, kapten. Iya. Kaptennya pun Sampai- mengeluarkan pendapat itu salah. Yang benar seperti ini. Nah, gitu. Ini yang agak rancu, betul. Rancu, Iya kan? memang. Rancu artinya, Gue juga Coach. kaget waktu Asnawi kan kita. Iya, kan? Asnawi. Gue juga kaget Asnawi keluarkan statement kayak gitu. Karena kan dia bilang dia udah nahan kan selama ini, Iya. tapi ini keluar dari justru kalau dari bawah-bawah yang ngomong, bodo amat bukan Iya, bagian iya, timnas. iya. Ini orang dalam Orang yang dalam. ngomong. Iya, betul, Kok betul. gitu sih gitu. Betul. Jadi ada keselnya. Kalau dilihat dari gua nih sebagai kacamata pencinta sepak bola aja, kok ini komunikasi berantakan, kok ini menimbulkan friksi, kok lu sebagai orang bagian dari sepak bola Indonesia malah justru kok nggak akur. Nah, gua ngelihatnya gitu, Coach. Iya. Berarti kan artinya komunikasi tersebut ada sesuatu Internal yang nggak ada beres. sesuatu Iya. yang nggak Ada beres. Wakil sesuatu. ketua umum diam, tapi staf ahli bisa ngomong. Iya. Gitu kan? Maksudnya gimana sih ini yang mewakili siapa sih ini Iya. gitu-gitu. Iya. Oke, John, menurut kalian apa yang harus dievaluasi Kenapa harus federasi? pakai John? Nggak apa-apa, ya. Sok, Lagi di bro. atas. Apa yang menurut kalian yang harus John. dievaluasi oleh federasi John Takpor ya? untuk bisa membuat sepak bola Indonesia bangkit kembali? Kalau tadi Coach Justin udah bilang salah satunya adalah direktur teknik harus bisa dipush lagi kinerjanya. Mamat tadi mengatakan masalah komunikasi salah satu bagian yang terpenting juga, selain tadi ada liga dan juga ada pemilihan pelatih ya, Mat ya? Pelatih. Nah, selanjutnya ini yang paling menarik juga nih. Kita bahas tentang profil ideal pelatih timnas selanjutnya seperti apa? Menurut Mamat dulu ya, gantian. Menurut lu gimana, Mat? Sebentar. Apa tuh? Ini itu dia hasil pemilihan kemarin ya? Suara Klasmen ya? jumlah suara. Jumlah suara apa? Itu. Oh, Exco. Exco. Oh iya. Apa tadi profil? Profil pelatih yang paling ideal untuk timnas Indonesia ke depannya. Oke, yang pertama adalah mengerti sepak bola Asia. Oke. Itu dulu. Karena kan tujuan kita paling dekat adalah Piala Asia dan World Cup Qualifier Asia kan. Artinya dia harus paham betul gitu. Yang berkecimpung karena kita tahu banyak pelatih top di Eropa pun gagal di Asia karena tidak ada Mancini, Klinsmann dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya kan isu yang keluar adalah komunikasi lah, apalah gitu-gitu. Jadi mengerti sepak bola Asia itu penting gitu. Kayak nggak sembarang juga pelatih Eropa bisa tiba-tiba sukses di Amerika Latin karena cara main Amerika Latin unik sendiri kan, ketinggiannya beda sendiri, panasnya beda sendiri gitu. Jadi harus mengerti sepak bola Asia. Yang kedua, dia harus mengerti kultur Indonesianya juga dan Indonesia Belandanya gitu. Karena kan pemain-pemain kita Karena diaspora. mayoritas pemain kita Iya. yang jadi starter itu Belanda. Iya. Itu harus dimengerti juga. Iya, tapi kan kultur sebagai sepak bola itu artinya umum kan. Maksudnya Global. betul. Apalagi Eropa. bahasa Eropa udah sepak satu bola. daratan itu ya maksudnya. Iya. Jadi sebenarnya jadi sebenarnya cukup aman. Intinya
bisa menularkan idenya dan itu berjalan gitu. Kan tidak semua pelatih itu bisa berhasil di Asia karena ide-ide dia itu mentok di aplikasi pas di lapangan. Iya. Misal lah kita berapa kali saya ngomong bahwa Mancini itu adalah orang yang kasih otak ke pemain-pemain Arab Saudi yang terbiasa bermain fisik berpuluh-puluh tahun. Hasilnya nggak bisa. Servernya nggak cocok. Ambil lagi pelatih fisik gitu kan. Nah jadinya harus itu ego pelatihnya itu harus mau mengerti dengan pemain-pemain yang saya punya ini profilnya ini. Saya harus tidak boleh pakai yang ego saya gitu. Saya harus melihat betul dengan apa yang cocok untuk pemain-pemain ini. Dan tugasnya Diertek dan kemudian yang lain-lain tapi tadi Jordi Cruyff apa? Technical advisor. Itu untuk memetingkan kita tuh cocok apa sih? Karena kita tuh udah berdebat dari tahun 80-an, kita tuh main kayak gimana gitu. Udah dari 80-an itu kita tuh bisa main kaki ke kaki. Buktinya di aplikasi. Luis Milla aja butuh bertahun-tahun tuh buat itu pun gagal ya. Menurut lo Indonesia paling cocok main seperti Counter apa? attack. Counter attack. Karena kecepatan kita itu sebenarnya bukan dipakai untuk karena passing kita jelek, kontrol kita jelek. Ya apa dong yang bisa dipakai? Dia Tapi kalau tiki taka gitu. Kalau menurut saya menurut saya karena kita udah coba berkali-kali coach untuk bermain tiki taka di bawah Luis Milla hampir berhasil. Itu pun Asian Games tolak ukurnya sempit lah gitu. Kita belum ke Piala Asia dan lain-lain. Kalau lu bicara pemainnya lokal, passingnya jelek itu memang realitanya begitu. Tapi ini kan rata-rata pemain luar, Mat. Iya, terbukti juga passing kita nggak sebagus itu gitu, coach. Iya, tapi di kalau bawah 80%. Tapi kita lawan Jepang main bertahan kan ngincer counter dibantai juga. Gue sih nggak setuju kalau lu bilang counter attack. Ya, tapi kita punya beda pendapat. Saya nggak setuju parkir bis. Maksudnya bukan parkir bis kontar dengan parkir bis, tapi rapat lalu kemudian kecepatan kita tuh bertahan kita di babak sendiri. Iya, kita bisa maksimal untuk counter attack. Counter attack kan juga variasinya banyak banget kan. Iya. Cuma dari dulu orang bilang kita punya kecepatan, kita tuh bisa main bola-bola bawah, kaki ke kaki. Buktinya dari 80 kita coba gitu. Dan kita Tapi memang dan ini panjang ya. Kita bukan bicara buat Piala Asia 2027 ya. Artinya kan setelah masa-masa prime-nya Jai dan lain-lain akan muncul yang lokal-lokal juga dong. Jadi kita bicara sepak bola jangka panjang. Karena kan buat modul itu bukan untuk 5 tahun ke depan, 20 tahun. Lebih, 50 tahun Jepang. Namanya Islandia juga kan bikin itu. Jepang kan pada akhirnya mereka menemukan kita nggak terlalu cepat tapi kita bagus passing gitu. Ini harus tahu kultur, harus tahu sepak bola Asia dan cepat merumuskan bahwa kita tuh apa sih? Apa sepak bolanya itu. Itu bisa dari direktur teknik ya, bukan pelatih teknik sama. Itu dibantu lah ya, dibantu dengan tim direktur teknik. Mungkin mereka juga akan lebih sering untuk kan kita berpulau-pulau ya, yang membuat ribet kita kan kita luas banget ya. Bisa melihat kultur sepak bola di Papua begini, di Maluku gini, di ini gini. Karena klub-klub kan akan muncul dari situ. Di ibu kota beda lagi gitu misalnya. Kalau menurut lo coach? Gue itu bilang kriteria pelatih. Iya, kalau bisa itu jangan terlalu cepat tunjuk pelatih lah. Karena kita baru bisa main bulan Maret. Batasnya bulan apa kira-kira? Februari cukup. Februari ya. Nggak perlu. Nggak harus buru-buru. Lu nggak bisa ngapa-ngapain sampai Maret. ASEAN Series itu kan poin FIFA kan? Itu Maret. penting nggak? Iya, maksudnya. Iya. Dengan satu bulan itu kita butuh nggak? Lu kapan latihannya, Mat? Ya Liga juga lagi pada mulai semua. Oh iya. Nggak ada latihan. Zero latihan. Tapi merumuskan yang tadi dengan sih? direktur teknik itu sebulan is enough. Sebulan ya? Iya. Untuk pelatih baru mempelajari semuanya. Kenapa sebulan? Apalagi kalau dia tahu kultur Asia ya. Kenapa Januari, Februari? Jangan sampai PSSI dikasih alasan, kita buru-buru harus pilih karena publik yang minta. Jangan sampai begitu. Waktu kita nggak cukup, enggak. Oh, oke. PSSI lepas. Ya. Ambil waktu sebisa mungkin, seleksi pelatih sebanyak mungkin biar lu dapat pelatih yang tepat. Daripada kayak kemarin dari banyak dapat satu mendadak yang mau yang mau Natal doang. Yang mau Natal doang. Yang mau jangan sampai ini terjadi. Ya. Oke. Jangan sampai ini terjadi. Jadi terserah kapan. Maksimal Februari, awal Februari, pertengahan Februari, karena kita masih ada waktu. Karena kita nggak bisa latihan juga. Iya. Oke. Nah, let's say awal Februari. Jadi masih ada 1,5 bulan atau akhir Januari. Gue setuju harus kenal peta sepak bola Asia. Itu penting banget. Wajib tuh ya. Tapi pelatih juga harus tahu bahwa ada sekitar 14-15 pemain kita itu backgroundnya Belanda.
Iya. Jadi kalau dibilang harus pelatih Jepang atau Korea, nggak juga. Nggak juga. Ngerti nggak? Yang paham pemain background Eropa dan juga bisa bermain dengan sepak bola Indonesia lah kasarnya digabung. Dan itu nggak gampang, Mat. Itu nggak gampang. Paling yang udah berseliweran di Ya, Asia sebenarnya. karena yang gue baca bahasa komunikasi di timnas pemain internal itu bahasa Inggris. Iya. Artinya akan lebih gampang kalau lu punya pelatih bahasa Inggris. Yang bahasa Inggrisnya bisa yang Iya, bagus. Iya, jadi nggak perlu pakai translator langsung ngerti nggak? Iya. Itu penting untuk gue. Tapi yang saya bingung itu coach, misal pelatih Eropa datang melatih di Asia, misal taruhlah negara Arab kan pelatih Eropa tuh Iya, rata-rata. iya, iya. Itu gimana tuh? Secara komunikasi Iya. dia. Ya maksudnya berantakan juga kan. Berantakan Dia butuh juga. translator juga Iya, kan. iya. Tapi mereka kayak Jordan dengan Iya. kultur Spanyolnya sukses-sukses aja. Betul, ya. Maka dari itu, ini kan semua memperkecil probabilitas. Bukan pakai translator gagal, nggak juga, ya kan? Tapi akan lebih gampang kalau dia bisa bahasa Inggris. Inggris, ya. Akan lebih gampang, lebih efisien lah, oke? Tapi memang realitanya, seperti yang Mamat tadi bilang, banyak sekali pelatih kelas dunia Eropa gagal di Asia. Iya. Iya. Itu realita. Kita harus Kita akui. akuin itu. Nah, tapi bukan berarti semua pelatih Eropa gagal. Maka Oh, iya, itu iya. lu harus cek lagi. Cek lagi. Apakah mau ambil pelatih Asia dari Korea, Jepang atau atau dari Uzbek, Uzbek apalah. atau whatever lah. Atau lu mau ambil pelatih Eropa yang terbukti di Asia. Itu maksud saya. Dan itu nggak gampang juga. Iya. Lu mau pilih yang mana? Yang paham, yang bisa adaptasi, yang gampang, yang kenal budaya Indonesia. Itu penting. Ini kerjaan berat. Kerjaan Alexander Swirs itu berat. Butuh waktu. Maka dari itu gue bilang, Jangan gak usah buru-buru. sekarang ditunjuk. Ngapain lu buru-buru tunjuk? Siapa tahu opportunity-nya muncul di ujung ya, di Iya, akhir-akhir ya. biarin aja. Biar mereka bekerja di belakang lain, kita nggak tahu kok. Oke, kita yakin mereka pasti masih bekerja di belakang Betul, meja sekarang betul. ini. Tapi kalau gua ngasih pekerjaan buat kalian untuk menunjuk kira-kira pelatih mana yang bisa dan sangat cocok untuk timnas kita. Opsi 2 pelatih menurut lo, coach. Kalau Coach Boleh, Jono. boleh. Siapa? Kalau saya sih Dua. 2 nama udah Ya, saya sebut udah ada. dari kemarin-kemarin, dari awal bahkan. Siapa? Jesus Casas, karena dia bisa sama Zwirsnya udah nyambung. Yesus Casas. Di Jordan, mereka dua tuh yang bangun sepak bola Jordan kan. Dia non job, lagi enggak sekarang. Ya, Dia masih di Jordan nggak? Irak dia. Enggak. Yang Jordan, pelatih Jordan siapa? Pelatih Jordan. Iya, yang sama Phil Jackson. Anjing. mantan pelatih Jordania. Lu Bukan tahu ya, mantan Coach? pelatih. Lu tahu ya Phil Jackson ya? Itu kan zaman gue, Tai. Iya. Gue Mamat nggak tahu, Mamat. Gue nonton basket kan di zaman itu. Iya, sama. Bukan sekarang. Sama. Nonton basket? Iya. Aku nggak nonton Ayo basket. mungkin nonton basket. Makanya tadi lu Ya, tanya oke, pelatih enggak. Jordan Iya, siapa? intinya Ada intinya Jadi, pelatih pelatih itu. Jordan udah Kalau satu satu paket. lagi yang udah ngenal banget sepak bola Indonesia, bahkan Thomas Doll, dia lagi nggak ngapa-ngapain. Mas Dol. Koci, lu akan menunjuk siapa? 2 nama gue kasih kesempatan. Nggak usah buru-buru, Koci. Tahun depan aja nggak apa-apa. Si anjing. Coba cek Jesus Casas saja. Dia masih Gue sih Timur Kapatse? kalau 2 pelatih, satu Eropa, satu Asia. Boleh. Yang Asia itu pelatih Jepang. Jepang. Ya. Pelatih Pelatih Jepang yang sebelum sekarang, yang setelah. Ya, kalau bisa sekarang kan nggak mungkin. Oh, iya. Ini harus tunggu dia sampai selesai, baru Selesai. kontrak yang Piala Dunia Iya. selesai. Tapi gue rasa pelatih Jepang. Jepang lu Ya, pengen. Gue ya cukup impress dengan sepak bola Jepang. Walaupun levelnya masih Asia, kan kita bicara Asia, lawan-lawannya Asia, Iya. bukan dunia. Tapi kan? di dunia juga kan Di mereka dunia lolos. bagus. Kalahin Jerman, kalahin Iya. Spanyol di level sekarang ya. Udah mulai. Enggak. Udah mulai. Lu lihat ujungnya nanti lolos grup Kalah. lewat. Tahun lalu begitu, 2 tahun lalu. Tapi menurut gue nih, lu cek deh. Iya, Lu tapi cek. perkembangan Jepang itu Stuck sampai di situ doang, Mat. Iya. Berapa Piala Dunia terakhir itu lolos grup lewat. Iya kan dramatis sama Belgia itu kan Iya, mereka iya. kalah dramatis. Maksudnya levelnya coaching Iya, masih tapi, di situ. Tapi itu bukan berarti mereka itu di bawah itu Enggak. kan udah seimbang itu. Iya, udah selevel, seimbang itu, betul. iya. Udah maka dari itu karena Asia juga paham Jepang dan Indonesia
pahitnya lagi deket juga sama Satu grup Jepang. sama Belanda, Piala Dunia ya? Jepang ya? Iya. Baik banget. Jadi Jepang Satu ya. lagi. Satu Eropa yang kenal Budaya Indonesia, ya, dan budaya itu Asia. gue nggak tahu siapa. Tapi kalau untuk gue sih, ya mungkin salah satu yang Mama tadi sebut. Thomas Doll. Atau si Yesus Casas atau siapa. Iya, ya kita pernah Luis Milla ya, Spanyolan juga pernah. Itu, nah Thomas Doll itu lebih paham. Nah cuma masalahnya Thomas Doll itu keras. Karena Gimana dengan gini. PSSI-nya itu yang, karena waktu di Persija pun dia udah ribut mulu sama PSSI kan. Iya. Karena gini, kita harus sadar bahwa duit kita juga pas-pasan. Iya. Lu kalau bilang ambil, idealnya untuk gue itu pelatih Belanda. Karena budayanya dengan pemain sekarang. Cuma pelatih Belanda yang bagus, kemahalan. Jadi lu dapat yang rank 3, rank 4. Daripada rank 3, rank 4 Belanda yang nggak mungkin Mending gak jelas Asia. juga. Mending Asia. Atau Mancini masih nganggur tuh sama aja. Sama aja dong. Sama aja, iya. Sama aja. Gitu. Gagal juga. Itu alasannya. Itu Tapi kalau duit kita banyak, ya mending pelatih Belanda yang papan atas. Kemarin berita sempat santer Timur Kapase kan yang udah ke sini. kontrak sama Uzbek kok. Iya, tapi sempat yang ke Jakarta datang. Iya, kan itu, Itu lagi enggak, sesi. itu Yang datang cuma undangan wisatanya Uzbekistan. Undangan pribadi aja Pribadi, terus tiba-tiba wartawan datang Iya. Banyak yang soal kena sepak bola. prank dong ya. Dia aja malas nanggapi. Saya datang ke sini buat acara Uzbekistan, Iya. pariwisata. Untuk memperkenalkan pariwisata. Jadi enggak ya, enggak Uzbekistan. masuk list pilihan kalian ya untuk menjadi pelatih timnas Timur Kapase. Enggak sih, kan udah kontrak dia. Iya, maksudnya Enggak. tadi kan ditanya pilihan. Enggak. Selanjutnya, ini pasti pertanyaan yang bakal kalian tunggu jawabannya dari Koci dan juga Mamat. Menurut kalian berdua, haruskah timnas ini memulai era baru atau melanjutkan proyek yang sudah ada, yaitu proyek naturalisasi? Pertanyaan simpelnya adalah, proyek naturalisasi ini harus dilanjutkan atau sudah cukup sampai di sini? Enggak mau dilanjutkan ke berapa tahun lagi? Iya, maksudnya akan terus membuka keran-keran naturalisasi terus. Iya kan batas kita naturalisasi yang dari Belanda ada di generasi ini kan. Iya. Habis ini kan udah selesai. Oh, berarti kan menurut- sesuai statuta FIFA hanya dari kakek nenek kan atau ayah ibu kan. Ya, tapi kalau masih ada, Enggak, kalau seandainya ada 1-2 Iya. yang ada. masih Pasti boleh udah nggak? kedata dong. Pasti udah kedata sama PSSI tim datanya. Artinya kan memang udah mau habis. Udah hampir habis. Iya, ada beberapa tuh kemarin Nggak, si pemain apa gini, yang gini. bilang dia punya dari Gini. Indonesia gitu-gitu. Udah hampir habis betul. Karena dari kakek nenek Iya. udah umurnya 90-100 gitu. Tapi kalau seandainya ada 1-2-3 yang bagus, ya ambil. Ambil. Iya, Lanjutkan sama. berarti ya. Iya. Selama mereka mau kan. Iya. Intinya kan mereka mau memilih Indonesia apa enggak? Lu nggak boleh, itu didukung sama undang-undang loh. Iya. Mereka punya hak loh. Iya. Nggak bisa lu bilang mau atau enggak. Kalau PSSI mau, mereka mau, ya nggak ada yang bisa ngelawan. Iya. Ya abis itu tergantung pelatih mau panggil apa. Iya. Kalau Tinggal pelatihnya gitu mau dan selama itu didukung oleh undang-undang, nggak bisa kita ngelawan, nggak boleh naturalisasi atau apa. Emang kita siapa ngelawan undang-undang? Iya. Kan nggak boleh gitu. Nah, Jadi tetap harus bisa. Realitanya sangat kecil bahwa ada yang gabung, tapi Iya. tetap Tapi kan ada bisa. beberapa masih bisa Masih tuh. bisa, Masih bisa. iya. Siapa namanya tuh yang mantan pemain Peles? Riedewald. Nah, kan masih belum mau. Belum mau. Iya. Ya siapa tahu besok-besok dia mau. mau. Iya, iya, Ya iya. tinggal pelatih aja mau manggil apa Iya. enggak kan. Nah, cuma kan secara data itu nanti akan 10 tahun ke depan generasi ini udah punya anak. Yang bisa main di timnasnya yang pemain-pemainnya sekarang dinaturalisasi karena secara data mereka orang Indonesia. Iya. Jadi level 1 lagi. Tapi kalau yang dari kakek nenek akan pindah ke Australia sama Amerika. Nah, proyek naturalisasi. Naturalisasi itu. Jadi di Liga Australia, di Liga Amerika gitu. Proyek Kita dapat. naturalisasi ini menurut kalian sepanjang sampai tahun 2025 ini boleh dikatakan berhasil? atau Berhasil gagal? lah. Berhasil. Berhasil lah. Berhasil. Justru yang saya takutkan Iyalah. justru di akhir-akhir 2005 ini udah pada kesini semua nih. No, sekarang kita itu bisa bermimpi Piala Dunia. Level kita udah Asia. Masa kalau ada yang bilang nggak berhasil mah untuk gue. Berhasil. Perbandingan saya kan adalah perbandingan naturalisasi sebelumnya. Ya. Ya. Gagal dong. Tujuh. Ya. Nah, kalau Yang sekarang. ukuran itu ya ini Berhasil lah. Jauh. Oh, level kita juga naik ke 100 belasan Banget. dari 170. Dan hampir 180 menit masuk Piala Dunia. Iya.
kita bisa mimpi itu luar biasa. 5 tahun lalu kita cuma Nggak mimpi mau. juara AFF. Ya, nggak mungkin mimpi juga. Piala Iya Dunia kan? jauh banget. Sekarang bisa mimpi Piala Dunia. Gimana orang bisa bilang nggak berhasil? Berhasil. Sama generasi sebelumnya juga bukan generasi yang pemain muda di liga yang sekarang ya, karena kesempatan menit bermain. Waktu yang U23 boleh berapa pemain itu kan generasi itu jadi bagus semua. Rido, Iya. yang lain-lain itu Ya. memang pas tuh. Naturalisasi pemain ini lagi Lagi top bagus, performnya. iya, iya. Pemain-pemain muda yang di liga karena itu liga membuka kesempatan buat mereka kan. jadi ada tuh Ada. muncul pas bergabung bersama yang naturalisasi oke. Berarti kita udah punya peluru-pelurunya, ya mungkin bisa dibilang ini adalah proyek naturalisasi terbaik yang selama ini sebelum-sebelumnya udah pernah iya. dilakukan. Iya. Dan tinggal menunggu nahkodanya, sang pelatihnya. Kira-kira akan membawa kemana timnas 2 kita bulan ke lah ya. depannya. 2 bulan lagi lah ya. 2 tunjuk. bulan lagi kita akan menantikan kira-kira siapa yang berhak menjadi pelatih timnas Indonesia. Gue sih berharap, bener sih, nggak usah buru-buru, cari yang terbaik, yang bisa mengenal sepak bola Indonesia dan juga Asia. Karena memang beda banget ya, cara Beda. main kita dengan Eropa. Beda. Itu terlihat banget di kualifikasi Piala Dunia ini karena banyak match yang kita lakukan dan jadi banyak pertandingan yang kita lihat. Ternyata Arab main begitu, Jepang mainnya udah sampai mana, terus Australia seperti apa, apalagi Middle East, negara-negara Arab bermainnya seperti lebih pada ngandelin fisik. Iya kan? Passing-passing sebenarnya jelek, Mat. Koordinasi Iya. jelek. Tapi Saya itu fisik dia kayak Bolivia, Curacao, Suriname, main-main begitulah sama. betul. Kayak negara-negara Arab. Baik, kalau begitu kita langsung masuk ke water break. Water Apa break. nih water breaknya? Water break. Koin-koin nggak? Sweet aja kali ya. Tos koin nggak? Sweet aja lah. Sweet. Ayo Mama sama Koci. Oh, Water nggak ada break. ini. Udah. Sweet yang apa, Sweet Coach? Jepang aja Jepang. Jepang yang bagaimana? Ya, bantu. sweet biasa aja lah. Ya, boleh sweet biasa lah. Yang bagaimana? Ini begini. Ya. Oke. Jempol Iya, iya. telunjuk kelingking. Oke. 1, 2, 3. 3 kali. Saya Enggak, tidak 3 ada, kali. udah tadi bilang 3 1 kali kan? kan ya? Pas giliran. 3. 4 boleh nggak? 4? Enggak, 3. Sunnah Rasul 3. 1. Wah, sama terus. Oh, satu sama. Penentuan. Satu sama. Parah. Udah. Oke. Apa? Oke. Ya, Mana ini sebutkan antikul saya mana nih? water break pertama. Sebutkan 5 nama calon pelatih timnas Indonesia versi AI. Kok bisa sih? Ambil. Ah? Ambil. Gue yang menang. Iya, ya. lu yang menang. Versi AI ya. Aduh, AI lagi. Kok bisa sih? Ayo. Anjir, AI siapa ya? Yang paling populer Waktu, lah. Itu udah sabar. Baru aku bilang baru diklik. Darah tinggi Anda lagi bagus ya kayaknya. AI ya, sekali Iya. lagi belum tentu itu ya. Betul lah. Hai Tengka. Hatinga. Apakah ada survei membuktikan? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada ya. Iya. Saya. Yes. AI mat. Van Bronckhorst. Giovanni Van Bronckhorst. Apakah ada survei membuktikan? Ada. Mantap. Giovanni Satu. Van Bronckhorst. Van Bronckhorst. Yang kedua, Yang kedua, Jesus Casas. Jesus Casas. Apakah ada survei membuktikan? Ada. 70. Masih bisa coach. Kalau dia salah bisa diambil nih. Masa Patrick Kluivert? Ini pagi lagi. Timur Kapadze ini. Timur Kan Kapatse. berseliweran di mana-mana Iya. pasti AI nangkep lah. Apakah ada survei membuktikan? Tidak ada. Coach, masih ada kesempatan. Lo kalau dapat semua bisa dapat 80 tuh. Siapa ya? Dapat 80. Boleh kasih clue nggak? Nggak boleh lah, kasih clue dari Oh, awal. gue tahu. Sintayong. Oke. Iya dong, bisa dong. Ya Kluivert juga bisa berarti. Boleh Oke. aja lah. Apakah ada Sintayong? Survei membuktikan. Tidak ada. ada. Tidak ada. Coach udah 2 kali ya? Iya, coach udah 2 kali. Aman saya 70-0. Saya ya, Thomas Doll. Thomas Doll. Nggak ada juga Survei ya. membuktikan.
Ini versi saya. Oh, lah, kok bisa ada? Itu tahu nggak? Gara-gara lu yang mendengungkan. Satu-satunya yang mendengungkan Thomas Doll. Iya, jadinya kebaca. Kok Thomas Teman Doll? katro AI. Thomas Doll ya. Roberto Mancini. Mancini, apakah ada Langsung survei aja, udah benar gini. membuktikan? Nggak Tidak ada. Oke, kita buka. Nomor dua Nomor siapa? 2 siapa? Bojan Oh Hoda. iya, pelatih Persib. Kelima siapa? John Hert. John Siapa Hartman. lagi John Hartman? Ada pelatih. Pelatih Bagus mana, nih. Mat? Jerman ini. Jerman. Iya kan? Iya. Oke. Bojan Dari mana? Hodak aja gua tahu juga. Itu pelatih Persib. Oh iya, pelatih Persib. Enggak, orang mana dia? Inggris. Oh iya, Inggris. Oh, timnas Kanada ya? Iya, Kanada. Oke, selanjutnya pertanyaan untuk Mamat. Oh, aku. Oke. Baik, selanjutnya adalah sebutkan 5 kelebihan pesepak bola versi AI. Kelebihan. Kecepatan. Apakah ada survei membuktikan? Pertanyaan apa ini? Skillful. Skillful. Apakah ada survei membuktikan? Kok bisa Tidak nggak ada? ada. Koci, Visi. visi bermain. Ya. Kalau visi kita udah kita kasih. Visi bermain apakah ada survei membuktikan? Tidak ada. Apaan? Gak jelas AI ya. Lu kalau visi nggak berlebihan lu mau ngapain lu? Bukan, kan pemain Indonesia. Lu nggak sebut tadi pemain Indonesia? Pemain pesepak bola Indonesia itu. Ada sebut tadi. Makanya aku langsung kecepatan. Gak baca gua. Bukan nggak baca, nggak dengar udah orang dia udah ngomong. Ulang ya. Wah, nggak bisa Koci. dong. Ulang ya. Gua, demi Tuhan gua nggak baca. Ulang. Oke, Koci. Kesempatan. Tadi dihapus. Demi Tuhan. gua Ini nggak HP baca. tuh. Saya juga tidak dengar. Enggak. Saya kira Brazil. Enggak. Kecepatan. Gua kira full. Silakan, Koci. Pesepak bola Indonesia kelebihannya apa? Waktu. Versi udah AI. diulang. Lincah. Waktu nggak jauh. Lincah. Agility. Ya, agility. Oke, apakah ada survei membuktikan? Nggak usah dijalanin waktu. Udah ini, udah Tidak jauh. ada juga. Nggak lincah-lincah banget sih, Coach. Versi AI ya. Mat. Santai, masih 24. Santai aja, Mas. Mas udah curang, santai aja, Mas. Saya nggak curang. Saya berlaku adil. 17 kecepatan dan Kecepatan. Tepat waktu, on time kali on time. ini defense. Waduh, apa lagi defense? Kuat dalam pertahanan. Kuat dalam pertahanan. Apa dalam defense? Kuat dalam bertahan. Kuat apa aja dalam bertahan? Bertahan apa? Bertahan dari rumah tangga? Bertahan dari apa? Ekonomi. Back bagus. Oh, back bagus. Oke. Back Bertahan, defend, back bagus. Apakah Iya, ada? betul, Semua betul. saya borong tuh. Survei membuktikan. Tidak ada. Habis, Mamat. Koci masih ada satu. Aduh. Iya, Iya, saya parah. jawab Kalau gua Parah. nggak ngerti masih paham. Iya. Nah, itu saya jawab Parah. loh Lu nomor satu. parah lu. Nomor Iya. satu Ya saya kecepatan jawab. doang. Kecepatan doang mah gampang. Ya, udah jawab sekarang. Ayo. Nggak usah Ini coach. Nggak usah. Oh, nggak usah. Nggak usah. Apa ya? Fisik enggak. Heading enggak. Decision making enggak. Visi enggak. Coba. Waktu, belum diputar lagi. Kurang ajar memang kalian ini. Waktu. Ayo Koci. Sepak Udah bola Indonesia 16 lu nih, tahu 16, satu aja udah bagus. 14. Gue cuma satu. 13. 12. Apa 12 masih tadi. 22? Ya mereka baru putar ini. Ya, biarin. 9. Ada yang sudah tersebut Delapan. tadi. Kelebihan. 8, 7, gak usah begitu. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, Asal jawab. 4, Asal 3. Counter attack. Oke, counter attack. Aduh, apa lagi yang satu bertahan, yang Apa satu lagi counter. yang ngerti Pundit kalian berdua saya ragukan. Gua Apa nonton lagi di sih? Indonesia. Lu Nanti tahu putar itu. dulu. Tahu lah orang gua ada jawabannya. Iya, putar, coba. Survei membuktikan apakah Oke. ada counter attack. Oke, sekarang kita lihat ya. apa? Dan Anda setuju apa enggak? Kita diam Ya. ya. Oke. Ya. Oke, buka. Survei membuktikan. Coba kita buka semua. Daya tahan. Daya tahan. Oke, Daya Anda endurance. setuju? Anda Endurance. setuju? Setuju lah. Tadi bertahan itu daya tahan Daya tubuh. tahan. Endurance. Daya tahan tubuh gua. Lu menit 70 drop semua stamina-nya. Fisik. Kalau bukan Sintayong yang bikin, yang bikin sampai muntah-muntah. Bodoh. Ini yang bikin salah Saya nih. sampai 60. Gua pikir Anda setuju nggak? Enggak, Fisik. enggak setuju. Oke. Enggak setuju. Ketiga, Enggak setuju. buka ketiga. Enggak Kita tunggu. ketiga. Dia yang jawab. Buka Dia yang ketiga. jawab. Ketiga, buka.
Semangat juang. Menurut Anda? Semangat juang. Semangat juang Agak menurut drop Anda. sih menit-menit terakhir. Parameter itu apa? Semangat juang. Itu apa? Nah, selain yang saya Fighting sebut spirit, ya. fighting Selain spirit. yang saya sebut, oke. Maksudnya tuh fighting spirit ada gede tapi kemampuan Betul, kadang fighting tidak spirit. Oke. tidak Tim mana yang berimbang. nggak punya fighting spirit? Iya, makanya itu kelebihan kita. Oke, terus. Lanjut, yang 4. Rama. Iya bener. Monggo. Sepak bola. Main bola begitu. Monggo, Mas. Ya itu. Monggo, ngapunten. Monggo. Ramamban nggak ada hubungannya sama sepak Masa bola. kelebihannya humble? Galim. Ngapain? Iya. Kalau nggak salim dikasih Tim saya kartu kali merah. ini saya. Kamu nih bikin gimana Lima sih? apa lima? Terakhir. Betul banget. Di luar lapangan. Di luar lapangan. Kalau pertanyaan Anda di dalam lapangan. Tuh, selain yang saya sebut, coba. Selain yang saya sebut tadi, yang nomor 1 kan kecepatan kan? Itu Biasanya. aja, nggak ada yang lain. Nah, apa? Daya tahan tubuh. Tadi saya bilang pertahanan kuat, kalian nggak ada. Lah gimana bisa fisik kuat kalau Saya tahu yang kurang ini apa? Link yang luas. Link yang luas. Kok bisa? Ya, dia punya kenal manajer ini, pemain ini, agen agung, Ya, karena agen pindah-pindah apa. klub. Ya, link yang luas kan? Link yang luas harusnya. Link yang luas dapat itu, Mat. Iya, kalau lagi nggak dapat klub satu, dia bisa pindah ke klub yang lain. Kecepatan. Makanya kan saya setuju counter attack. Makanya gue setuju kecepatan. Udah, that's Iya. it. Nggak bisa jawab. Makanya saya konsisten menyebut counter attack paling cocok. Iya. Karena udah sayap-sayap kencang. Oke, selanjutnya kita tutup pertanyaan ini. Pertanyaan terakhir. Kesempatan untuk Koci balik lagi. Koci, sebutkan 5 kekurangan pesepak bola Indonesia Alah. versi AI. Kekurangan. Nah, kalau ini lo harusnya jago ya. Lu jago ya, dari tadi lu nyebutin Masa semua. kebalikan tadi sih? Kekurangan pesepak bola Indonesia. Enggak, ini AI pasti nggak jelas juga. Kasihan lo. AI sakit Passingnya hati. jelek. Passing jelek. Apakah ada? Survei membuktikan. Ada, Nomor Koci. berapa? Passing teknik dasar. Teknik dasar mah semua, passing jelek itu cuma satu bagian. Iya. Berarti termasuk kontrol, kita udah nggak bisa sebut. Iya, passing Iya. kontrol jelek. Iya. Tambah tahu. Ayo. Koci. Masa nggak tahu? Fisiknya pendek-pendek. Fisiknya jelek. Kurang Tinggi badan berarti. Oh, Tinggi badan. tinggi kurang. badan, fisik. Apakah ada survei membuktikan? Kalian jangan sidang isbat di situ. Ada. Mana? Nomor berapa? Nomor berapakah? Postur, duel Iya. udara, ya fisik. Selanjutnya, Koci kalau sapu bersih lu menang nih, Koci. Enggak lah. Sama ya, seri ya? Enggak dong, saya menang tetap. Enggak lah. Saya 150, kalau sapu Oh, bersih iya. 130 doang. Emosian. Emosi. Suka dikit-dikit ribut. Mental. Ya, mental. Mentalitas, emosian. Apakah ada survei membuktikan? Oh, ada sapu bersih nih. Disiplin, Bentar, attitude. itu apa hubungannya dengan emosi? Ya, attitude. Nah, kalian ada doang nih biar saya. Attitude. Attitude, Iya, benar, Mat. benar, benar. Bener attitude. Sikap. Tapi itu umum banget, Iya. Coach. Iya, tapi kan termasuk itu. Itu kan sebuah contoh. Iya. Tadi saya sebut pertahanan, fisik dasar nggak masuk tadi, daya tahan. Daya tahan nggak masuk. Iya. Astagfirullahaladzim. Ayo, Koci. Masa? Pemahaman Postur udah visi teknik. jelek. Visi jelek. Visi bermain jelek. Visi bermain. Apakah ada? Jeleknya nggak usah disebut, Coach. Oke. Survei membuktikan. Oh, itu kekurangan ya? Iya, udah jelas kekurangan ini. Pengambilan keputusan visi ada. Wah, tinggal terakhir nih, sapu bersih nih. Yang pertama masa nggak tahu? Biasanya lu selalu komentarin. Asupan gizi. Asupan gizi. Asupan gizi, anjir. Dia bisa Gizi. mendiagnosa. Makannya itu Gizi. enggak. Perasaan itu udah masuk di sesuai atlet. Nutrisi. Oke, itu Gizi. udah masuk ke kedisiplinan, Coach, sama ke emosi. Itu kan umum banget. Disiplin makan. Ya, bentar dulu. Kan Ini AI. Iya, AI gizi. yang ada. Berarti akan, Gizi, gizi, berarti gizi, akan gizi. berpengaruh ke stamina gitu ya, Coach ya? Ya iyalah. Gizi. Gizi berpengaruh ke stamina. Kok bisa begitu? Anda ambil kesimpulan? Lah, gizi. Nggak ada. Nggak ada. Itu mah minuman. Balik lagi. Stamina ngaruh lah, Mat.
Iya, tapi gizi, stamina. Ya kan makan berkat jelek. makan bagus, stamina bisa jadi bagus. Iya dong. Itu terlalu luas tapi. Anda mau mengarahkan biar sapu bersih ya udah, arahin aja. Enggak. Coba. Tapi kan Coba gizi AI dong. doang. outputnya Gizi apa? doang. Gizi. Oke, gizi apakah Gizi ada doang, survei kan bisa membuktikan? Tuh. Stamina kok Iya. gizi sih? Iya dong. Makan sembarangan. Iya kan stamina jelek kalau makan sembarangan. Minum air kok. Astaga. Selesai, coba Baru ditambah stamina itu jelek total. kalau total. Total berapa? Kalau aku bilang ini, Apa? fitness Fitness nggak ada. nggak ada. Itu stamina juga. Itu masuk di stamina. Nggak ada. Itu kan tim postur itu Postur jatuhnya. itu. Nggak bisa. Oke, untuk perolehan poin di water break, kok Coach bisa Justin 150 sih? 90 itu tambah. adalah 150 poin. Oh, mau dibikin sama. Mamat Alkatiri Sapu bersih, poin Mat. 150 juga. Mau dibikin sama. Sapu bersih, Sama Mat. kuat. Hah? Saya udah 4-5 kali sih sama. Udah Kita bikin draw ya berarti ya. Draw Kita aja. bikin draw. Draw aja. Emosi. Draw aja. Statement penutup dong buat kebangkitan timnas kita. Ini apa yang harus dilakukan buat federasi dan juga Mana buat kebangkitan di mana? ya buat menatap Orang-orang habis kalah SEA Games. iya untuk bangkit. Ke depan. Ke depan. Di 2026 kan Betul. kaleidoskop ini. Iya, iya. Untuk ini kan Enggak, kita udah mau gua menutup bilang sih akhir tahun. kita harus percaya proses ya. Percaya Gue itu proses. kadang berpikir ini netizen pengennya kita menang terus gitu. Seolah-olah kita rank 5 di dunia gitu. Jadi dengan rank 115 yang lagi berkembang, ya terimalah kalau lu sekali-sekali kalah. Jadi percaya proses gitu. Jangan dikit-dikit pelatih pemain dibantai semua. Ya, itu untuk netizennya. Kalau Ya, untuk semuanya media, netizen, federasinya itu juga, federasi, iya. semuanya. Untuk ini kan kalau saya sih per turnamen aja itu tadi umumnya dari coach ya. Kan 2027 ya kita turnamen major, 2026 hampir nggak ada. Uji coba doang itu. Kita nggak ada turnamen apa-apa. Jadi 1 tahun ini ya dimaksimalin gitu. Kalau dibilang peringkat kita nggak butuh, misalnya tiba-tiba FIFA Matchday kita nggak ikutan ya. Itu Piala Asia akan mempengaruhi kita di zona berapa gitu. Itu drawing berapa berpengaruh nanti? banget itu. Karena kan peringkat 3 bisa lolos ke 16 besar. Kalau kita itu Tetap harus ada friendly. betul. Cuman friendly jangan di kandang terus. Itulah dari zaman dulu tidak pernah berubah juga itu ya. Harus Kita main di tidak mau luar, harus keluar biasakan gitu. main di luar. Karena nggak dapat ini Apa? tiket. bukan ini apa tangan Beli gatel. tiket. Ya, Ya gitu makanya kan susah. ya makanya makanya Lu, lu gimana mau berkembang kalau lu Betul. main di kandang terus? Betul. Makanya itu juga yang menjadi masalah. Sekali-sekali ya keluar hadapi pertandingan away gitu di friendly. Kita hampir nggak pernah loh dari dulu. Ya. Ini ada berita bagus juga ya. Indonesia dipercaya sebagai salah satu tuan rumah FIFA Series Ya. 2026 yang akan diselenggarakan pada bulan Maret 2026. Turnamen FIFA Series ini merupakan ajang 2 tahunan berisi pertandingan persahabatan internasional antar negara dari berbagai konfederasi. Ada aja ya. Ada aja hajatannya. FIFA ini tiba-tiba Iya. punya Ya mudah-mudahan negara kita bukan negara event sepak bola ya. Tapi Tiba-tiba bisa ada event melahirkan FIFA. prestasi dari sepak bolanya. UEFA bikin apa mereka nggak mau kalah bikin lagi duit semua. Jadi versus kita kali ini adalah ngebahas tentang bagaimana sepak bola Indonesia ke depannya, timnas seperti apa, pelatih timnas yang dibutuhkan menurut Koci dan juga Mamat seperti apa. Tadi udah dikatakan Koci akan lebih menitik beratkan masalah tahu kultur sepak bola Indonesia, terus juga sepak Asia. bola Asia, meskipun tidak dipungkiri juga banyak pemain-pemain timnas kita yang berasal dari Belanda, itu juga harus bisa dijembatani oleh pelatih. Sedangkan Mamat tadi hampir sama kayak Koci, cuma yang menjadi permasalahan cukup krusial buat gua juga terutama ini masalah komunikasi federasi ke publik supaya tidak terjadi pertandingan di luar dari lapangan sepak bola, yaitu pertandingan netizen. Seperti itu? Ya. Dan 2026 stop jadikan PSSI panggung politik kali. Iya, stop. Mohon tidak ada politisasi di Closing, sepak bola closing, Indonesia. Udah closing ya. closing, Sampai jumpa jangan di salah. versus berikutnya. Kalau kalian ada komentar langsung aja kolom komentar. I'll see you. Bye. Yo.